Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah elektronika lanjut yaitu Pamadasan Jaya WS PhD. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017, program studi fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mempresentasikan terkait aplikasi daripada pemanfaatan input analog, yaitu kita akan memanfaatkan potensiometer yang mana nilai resistansinya juga bisa diubah-ubah dengan display. Kemarin kita telah pemanfaatan output digital seperti light bulb dan sebagainya. Kita akan memanfaatkan display untuk menampilkan nilai daripada input analog itu sendiri. Di sini kita akan memahami prosedurnya, yaitu pemanfaatan daripada komponen yang digunakan, skema rangkaian, hingga kemudian algoritma pemrogramannya. Di sini kita mempunyai setidaknya 3 komponen utama, yaitu microcontroller Arduino Uno sebagai pusat daripada pemrosesan program, eksekusi program dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada input analognya, yaitu sendiri potensiometer. Kita di sini memanfaatkan potensiometer secara bawaan yang disediakan daripada Tinkercad ya. Bukan bawaan juga, tapi nilainya sudah diset di kisaran 250 kilo ohm. Selanjutnya kita memanfaatkan display, yaitu menggunakan LCD 16x2. Tapi di sini kita memanfaatkan I2C. Sebelumnya telah dilakukan pengujian memanfaatkan LCD 16x2 dengan memanfaatkan potensiometer, dan setiap pin yang ada di LCD ini dihubungkan. Ada satu dan lain hal kendala yang menyebabkan LCD-nya itu error di Tinkercad ini. Jadi alternatif yang bisa dilakukan pemanfaatan LCD I2C. I2C ini integrated circuit yang pemanfaatannya itu bisa menggabungkan, mengintegrasikan setiap pin di sini jadi setidaknya ada 4 pin utama. Di sini kita mempunyai bagian wiper dan di sini terminalnya. Di sini akan dihubungkan terminal satu bagian kiri dengan VCC, terminal kanan yaitu terminal 2 terhubung dengan ground, dan tengah itu adalah bagian wiper itu sendiri. Karena dia termasuk resistor variabel, maka kita bisa mengubah nilai daripada resistansi dengan menggeser daripada knob yang ada di trim pot atau potensiometer ini, yang mana akan berimplikasi terhadap nilai resistansi yang berubah. Selanjutnya kita manfaatkan LCD I2C di mana VCC-nya itu akan menerima tegangan masuk yaitu di 5 volt. Kemudian untuk ground sebagai referensi daripada tegangan itu sendiri akan dihubungkan dengan ground. Selanjutnya ada SDA, serial data, akan ada pembacaan data yang terhubung dengan pin A4, atau kalau di Arduino SMD itu bagian pojok kirinya ada pin SDA secara spesifik. Dan SL, serial clock, yaitu elaborasi dari data-data yang dibaca tersebut akan dilakukan secara presisi ya, di mana dia tidak akan overlapping seiring dengan waktu berjalannya program. Setelah kita memahami skema rangkaiannya, kita akan masuk ke algoritma pemrograman. Seperti biasa akan ada 3 setidaknya bagian utama dari algoritma programnya. Pertama, deklarasi daripada pin ataupun library yang diaplikasikan. Kemudian ada void setup dan void loop. Di sini kita manfaatkan library atau pustaka daripada Liquid Crystal I2C. Kita bisa mengganti dengan LCD Liquid Crystal biasa jika kita mempunyai LCD yang tidak terintegrasi dengan I2C. Kemudian kita akan mendefinisikan atau identitas daripada LCD I2C itu sendiri ya dengan sebutan LCD saja. Kemudian di sini ada 0x atau 0 kali 27
identitas yang umum ada di LCD I2C kebanyakan di pasaran itu addressnya adalah 0x27 atau 0x9F kalau nggak salah. Kemudian type-nya itu umumnya yang bisa digunakan itu pakai PCF 8574 base. Selanjutnya kita akan identitasnya juga itu 16 baris dengan 16 kolom dengan 2 baris. 16 kolom 2 baris. Kemudian kita akan integer deklarasi pin untuk port terhubung dengan pin analog 0. Kita bisa ganti dengan analog 1, 2, 3 karena analog 4 dan A5 sudah digunakan untuk LCD. Selanjutnya ada free setup yang akan dijalankan pertama kali ketika program dieksekusi. Ada pembacaan serial atau serial, bukan pembacaan serial ya, mulai daripada serial monitor ya, pembacaan serial dengan baud rate 9600 yang lazim diaplikasikan di kode program atau Arduino Uno. Selanjutnya pendeklarasian pin daripada trimport itu sendiri akan berfungsi sebagai input analog. Kemudian di sini akan ada inisiasi daripada LCD itu sendiri. Kita bisa memanfaatkan LCD begin secara aplikasi langsungnya, tapi terkadang tidak berjalan atau tidak bekerja saat disimulasikan di Tinkercad. Maka kita akan memanfaatkan LCD init atau initiation daripada LCD itu sendiri dan LCD backlight untuk menyalakan backlight daripada LCD itu sendiri. Misal dia backgroundnya itu ada berwarna hijau, maka dia akan menampilkan backlight warna hijau. Di sini biru, berarti warna biru. Kemudian kita akan kostumisasi untuk tampilan awal. Kita akan menampilkan display bacaan, yaitu display input di baris 0 atau secara pembacaan barisnya itu di baris pertama dan di kolom pertama. Jadi pembacaan itu kolom barisnya. Di situ kolom 1 baris ke 1. Kemudian untuk selanjutnya beriringan dengan hal tersebut, kita menuliskan LCD print analog di baris kedua di kolom 1. Terus di sini akan ada pembacaan serial atau penulisan cetak serial, yaitu display input analog. Kemudian sebelum kita masuk ke void loop akan ada jeda sebanyak atau sebesar 1 detik atau 1000 milidetik. Dan ini ada void loop, bagian daripada kode program yang dijalankan secara berulang atau looping. Di sini sebelumnya karena kita memanfaatkan daripada input analog yang bisa berubah nilai daripada VADC-nya, karena dia memanfaatkan resistor variabel, kita menggunakan pembacaan integer nilai sensor analog grid. Dengan sintak analog grid ini pembacaan input analog ya, yaitu untuk port itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengosongkan daripada tulisan di LCD. Kemudian kita akan membaca setiap nilai VADC yang berubah seiring dengan perubahan resistansi yang digunakan pada rangkaian. Di sini akan ada pembacaan serial dengan nilai ADC untuk keterangannya dan nilai daripada ADC yang terbaca itu sendiri. Selanjutnya kita akan menampilkan juga atau display daripada nilai inputnya dengan print nilai ADC di baris ke-1 kolom 1. Kemudian di bawahnya atau di baris kedua kolom 1 akan ada nilai daripada VADC yang terbaca, di mana nilai maksimum daripada VADC di kisaran 1023. Oke, kita akan langsung simulasikan saja. Start simulation. Oke, di sini tampilan awalnya adalah display input analog. Kemudian dia akan membaca nilai ADC yang masuk daripada pin 5 volt itu, kemudian berinteraksi dengan resistansi yang ada di potensiometer. Kita akan coba putar knobnya di bagian kiri, di mana resistansinya sangat kecil, maka dia akan menampilkan tegangan ADC atau VADC secara sempurna di 1023. Kemudian ketika kita
memutar knob daripada potentiometer, misalkan di bagian sini, dia akan turun nilai ADC-nya karena dia berinteraksi dengan resistansi yang ada di potentiometer. Kemudian di sini ada delay sebesar 1 detik, di mana pembacaan ADC pertama ke selanjutnya hingga selanjutnya akan ada jeda sebanyak 1 detik. Ketika kita memutar hingga bagian maksimum, sebenarnya kalau misal sangat maksimum bisa berpengaruh kepada keseluruhan atau bagian komponen yang akan error ataupun rusak. Di sini kita karena simulasi kita maksimalkan hingga VADC-nya itu 0. Maka resistansi yang ada di potentiometernya maksimum. Jadi nilai tegangan ADC-nya 0. Seperti itulah pemanfaatan LCD sebagai display atau penampil daripada input analog potentiometer di rangkaian ini. Kita bisa mengaplikasikannya input analognya itu dengan sensor ataupun komponen lainnya yang bisa resistansinya itu berubah-ubah terkait karakteristik fisik lainnya. Demikian presentasi dan simulasi terkait display nilai ADC pemanfaatan LCD I2C. Saya Gilang Pertama Putra Siswanto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.